Pertama tentang perihal menjaga perasaan atau dalam bahasa Arabnya jabrul khatir. Nah, jabrul khatir atau menjaga perasaan orang itu suatu ibadah yang azim, yang agung, ikhwan. Bahkan sampai diriwayatkan dari Imam Sufyan Tsauri. Beliau pernah berkata, ma ra'aitu ibadatan yatagarrabu bihal abdu illa rabbih misal jabr khatir akhihi muslim. Hakata. Walaupun riwayat itu sebagian menisbatkannya ke hadis walam yasih, tidak sahih, tapi yang lebih sahihnya itu perkataan daripada Sayyidina Sufyan Tsauri. Nah, beliau berkata, tidaklah aku melihat ibadah yang lebih bisa mendekatkan seorang hamba untuk menggapai ridha Allah, yang lebih mendekatkan seorang hamba kepada Allah, seperti jabr khatir, seperti menjaga perasaan saudaranya. Wah, kata ikhwan. Dalam riwayat juga dalam hadis, walaupun hadisnya dhaif, dikatakan eh, menyakiti hati seorang muslim, muslim biasa ini, itu lebih besar dosanya daripada engkau menghancurkan Ka'bah berkeping-keping. Ahwana indallah min hadmil Ka'bah. Di sisi Allah itu lebih besar daripada engkau menghancurkan Ka'bah berkeping-keping. Jadi perasaan seorang muslim itu sangatlah terhormat. Wah, kata ikhwan. Dan kita ketika menjaga perasaan orang itu atau jabrul khatir itu, kita melakukan suatu ibadah yang sangatlah agung. Dengannya kita bisa lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Yang dengannya bisa kita menggapai ridha Allah lebih dari dan lebih berpotensi daripada ibadah-ibadah yang lain. Lalu hamu ala jabril gulubi fa innaha mislu zujajati kasruha la tujbaru. Berusahalah kalian untuk senantiasa menjaga perasaan orang. Jangan sampai memecahkan hati orang, menyakiti hati orang. Karena hati itu bagaikan kaca. Bila mana sudah pecah, maka tidak bisa lagi ditambal. Kalaupun ditambal, pasti masih ada bekasnya. Nah, begitulah kaca, ya kawan. Walaupun orang itu sudah memaafkan kita, contohnya ketika kita menyakiti hatinya, tapi tetap aja bekas itu tak akan pernah hilang. Dia bisa memaafkanmu, bahkan dia bisa bermesraan lagi denganmu, akan tapi dia tidak akan bisa memelukmu kembali. Kenapa? Karena engkau sudah putuskan tangannya, engkau sudah putuskan sayapnya. Yang semestinya dengan tangan atau sayap itu dia bisa memelukmu, walaupun dia bisa mencintaimu lagi, tapi untuk memeluk tidak, karena sudah hilang tangan atau sayapnya itu. Kenapa? Karena menyakiti hati itu bagaikan mem- memutuskan sayap seorang. Oh, hakala, ya ikhwan. Maka penting sekali perihal jabrul khatir itu, ya ikhwan, ya. Mari kita beribadah kepada Allah dengan menyenangkan hati seorang muslim. Oh, hakala. Apalagi kalau seandainya itu min awliya illah. Oh, hakala. Mana ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Dalam hadits qudsi Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti kekasih-kekasihku, para auliaku, maka aku kumandangkan perperangan dengannya. Itu kalau seandainya wali biasa. Lalu bagaimana gerangan dengan wali-wali Allah yang besar? Dan lalu bagaimana pula gerangan dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang luar biasa. Begitu ya kawan, luar biasa. Nabi Muhammad sahaja sangat menjaga perasaan beliau. Hmm. Nabi Muhammad sahaja tidak mau membuat Siti Fatimah itu tersakiti hatinya, walaupun dengan apapun. Senantiasa baginda Nabi SAW merawat hatinya itu. Oleh karena itu seringkali kita mendengar cerita dahulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berencana untuk menikahi seorang seorang muslimah, ya, seorang perempuan juga muslimah juga. Padahal Siti Fatimah masih hidup. Sayyidina Ali minta izin ke Rasulullah SAW. Maka Nabi Muhammad SAW diam, tidak menjawab. Kemudian Nabi SAW menjawabnya di khutbahnya. Wah, kata. Itu hadis yang ma'ruf dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Yang mana baginda di situ bersabda, inilah uharrimu halalan. Bukanlah aku mau mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan. Akan tetapi, baginda menyebutkan dua perkara. Tidak mungkin digabungkan antara putrinya Rasulullah dengan putrinya aduwullah, musuh Allah. Karena waktu itu Sayyidina Ali mau menikahi seorang perempuan. Perempuan itu adalah
putrinya Abu Jahal, saudarinya Ikrimah. Kalau Ikrimah kan sahabat, Ikrimah bin Abi Jahal ini saudarinya perempuan, sahabat juga muslimah. Itu masa iya sih putrinya Rasulullah dengan putrinya aduullah, musuhnya Allah, menjadi istri seseorang. Maka itu yang pertama. Yang kedua, nah ini intinya. Katanya aku takut Fatimah akan yuftatan fi diniha wa hasyaha. Aku takut Fatimah akan gelisah hatinya. Jadi begitu. Nabi SAW menjaga perasaan Siti Fatimah sampai melarang Sayyidina Ali untuk menikahi perempuan setelah menikahi perempuan selagi Siti Fatimah masih ada. Begitu, ikhwan. Walaupun jangan lupa juga perihal ini kan teman perihal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan bisa dilihat syarahnya bagaimana ulama-ulama kita mentafsirkan peristiwa itu. Lihat apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, dan lihat juga apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya. Walaupun di akhir cerita nanti Siti Fatimah lah yang mencarikan istri untuk Sayyidina Ali sebelum wafatnya. Siti Fatimah tidak mau ketika ia wafat Sayyidina Ali sendirian. Maka Siti Fatimah berwasiat kepada seorang perempuan yang bernama Umamah. Umamah ini keponakan Siti Fatimah sendiri, ya, anak daripada uh, kak, kakaknya Sayyidah Zainab binti Rasul SAW. Kan Sayyidah Zainab menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abu Al-As bin Rabi'. Nah, Abu Al-As bin Rabi' dengan Sayyidah Zainab mempunyai anak yang bernama Umamah. Nah, jadi jatuhnya ponakan Siti Fatimah. Begitu. Jadi Siti Fatimah sudah meminta Umamah ini untuk menikahi Sayyidina Ali kapan? Setelah beliau wafat. Begitu ya, kawan. Jadi intinya dalam hadis itu Nabi SAW melarang Sayyidina Ali untuk menikahi perempuan selagi Siti Fatimah masih ada demi menjaga perasaannya. Kata ikhwan. Nah, juga kita sering mendengarkan hadis yang tadi barusan juga MC-nya menyampaikannya. Itu hadis yang sangatlah sahih. Rawahul Bukhari dan juga rawahul Muslim. Imam Bukhari menyebutkannya dengan lafaz Fatimah bid'atun minni, faman aghdabaha faqad aghdabani. Faman aghdabaha aghdabani. Fatimah adalah bagian dariku, segumpal daripada darah dagingku. Padahal semua putri-putrinya pun begitu. Tapi khususnya untuk Sayyidah Fatimah memang lebih mempunyai bagian yang lebih besar, mempunyai bagian lebih besar daripada yang lain. Fatimah adalah sebagian dariku, sebagian daripada jasadku. Nah, maka barang siapa yang membuatnya marah, sungguh ia telah membuatku juga marah. Dalam hadis riwayat Sahih Bukhari itu. Dalam riwayat Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, Innama Fatimah bid'atu minni, yu'zini ma adhaha. Fatimah itu hakikatnya adalah sebagian daripada segumpal darahku. Gitu. Dan apa yang menyakitinya juga menyakitiku. Menyakitiku apa yang menyakitinya. Wah, kata ikhwan. Nah, dan juga langsung itu kan dua hadis itu disampaikan oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Ali ketika Sayyidina Ali melamar Siti Fatimah. Kemudian Allah Ta'ala mendatangkan jawaban. Maka baginda Nabi SAW menjawab Sayyidina Ali, wahai Ali, sungguh Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menikahkan putriku Fatimah denganmu. Lalu Nabi SAW bilang, itu perihal itu tuh. Sungguh Fatimah adalah uh, sebagian daripada darah dagingku. Nah, maka barang siapa yang membuatnya ia tersakiti, maka sungguh ia telah membuatku tersakiti juga. Tapi juga perihal yang sama, perkataan ini pernah Nabi SAW langsung utarakan kepada Siti Fatimahnya langsung. Nah, kalau itu apa namanya? Ja'a kadzalik fi wa hakadha. Naam. Ja'a kadzalik fi riwayat Imam Hakim. Kalau perkataan Nabi kepada Siti Fatimah langsung, hadza rawahul Hakim fil Mustadrak. Inna Allah yaghdabu li ghadabiki wa yarda li ridaki. Begitu, wahai Fatimah, sesungguhnya Allah Ta'ala akan murka kepada apa yang engkau murkai. Dan Allah akan ridha kepada apa yang engkau ridhai. Wah, kata itu dengan sanad yang sahih. Jadi beberapa kali baginda Nabi SAW mengutarakan kalimat itu. Baik pun baginda utarakan kepada Sayyidina Ali, atau langsung baginda Nabi SAW utarakan kepada Siti Fatimah langsung. Na'am, wah, kata ikhwan. Dan ketika Nabi SAW mau menyampaikan hal yang harus disampaikan kepada Siti Fatimah berupa apa namanya kabar wafatnya Rasulullah, ya, itu Nabi SAW sertakan dengan kabar yang menggembirakan Siti Fatimah juga. Jadi tidak terlukai dengan kabar buruk sahaja. Nabi hibur juga dengan kabar-kabar baik. Itu seperti yang sering kita dengar ketika Nabi SAW
dalam keadaan akhir hayatnya. Itu kan hadisnya di mana tuh? Banyak, di antaranya di Sahih Bukhari juga ada. Wahakadha fi bab kitab Badul Khalaiq, Badul Khaliqah. Nah, yang meriwayatkannya Siti Aisyah kan. Al akbarat Fatimah tamshi. Ma takhrumu mishyataha misyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha. Waktu ketika baginda Nabi SAW lagi sudah sakit di akhir hayatnya, maka datang Siti Fatimah. Itu Sayyidah Aisyah berkata, aku melihat pola jalannya persis seperti pola jalan Nabi Muhammad SAW. Nah, kata emang sepakat, Kak. Sahabat semua bilang yang paling mirip gerak-gerik jalannya dengan Nabi, ya ini putrinya ini Sayyidah Siti Fatimah. Begitu. Kemudian ketika Siti Fatimah masuk ke ruangan itu, langsung Nabi SAW berkata, marhaban bi ibnati. Thumma ajlasaha an yaminihi aw an shimalihi. Wahakala. Biasanya Nabi SAW ketika datang Siti Fatimah, baginda berdiri menyambut Siti Fatimah. Dan nggak pernah Nabi SAW berdiri menyebut menyebut kerabatnya ataupun orang-orang lain, melainkan hanya satu aja kepada Siti Fatimah. Wahakala. Tapi namun ketika itu Nabi SAW sudah nggak bisa berdiri, sudah di akhir hayatnya, maka Siti Fatimah disuruh Nabi SAW untuk eh, duduk di sampingnya. Ada riwayat duduk di samping kanan, ada riwayat duduk di samping kiri. Kemudian Nabi SAW membisik-bisiki Siti Fatimah. Ma'asar ilaiha hadithan. Naam, fabakat. Ketika Nabi SAW bisik-bisiki, pertama kali Siti Fatimah nangis dengan bisikan itu. Kemudian Nabi SAW berbisik-bisik lagi kedua kali. Kemudian Siti Fatimah senang dengan bisik-bisikan kedua itu. Bahagada ikhwan. Apa yang terjadi? Setelah itu, selesai, maka Siti Aisyah penasaran. Dan beliau berkata, ma ra'aitu kaliyum farahan aqrabu min huzn. Tidak pernah aku melihat suatu kesenangan yang sangat mendekati kesedihan, melainkan hari ini. Mm. Apa yang Nabi SAW berikan bisik-bisik kepadamu, wahai Siti Fatimah? Tapi Siti Fatimah berkata, ma kuntu li ufshi sirra Rasulillah. Aku tidak mau membongkar rahasianya Rasulullah SAW. Ini perihal yang sangatlah agung, ikhwan. Jadi emang Siti Fatimah nggak mau membongkar rahasia. Kenapa? Karena itu suatu bisik-bisikan. Ini kita bisa ambil dari hadis ini. Ketika orang membisik-bisiki kita, berarti itu adalah amanah. Walaupun dia tidak bilang jangan kabarin orang ya, walaupun dia nggak bilang kayak gitu, dia hanya menurunkan volume suaranya. Dia hanya membisik-bisiki kita. Itu berarti amanah bagi kita. Tidak boleh kita membongkar rahasia itu kepada orang lain. Begitu ya, kawan. Apalagi kalau seandainya dia bilang jangan bilang ke orang lain, haram kita membilangnya ke orang lain. Di antara tandanya seorang mukmin, dia tidaklah membongkar amanah. Dia tidaklah mengkhianati suatu amanah. Dan di antara tandanya orang munafik, idza tumina khana. Itu tandanya orang munafik, bila mana dia dikasih amanah maka dia berkhianat. Itu tandanya orang munafik. Nah, karena itu ikhwan, Sayyidah Fatimah nggak mau mengabarkan Siti Aisyah. Karena itu suatu rahasia. Nah, apa yang terjadi setelah baginda Nabi SAW berperang ke rahmatullah? Nah, Siti Fatimah lah yang langsung mengabarkan kepada Siti Aisyah. Dan beliau jelaskan, aku tidak mau membongkar rahasia Rasulullah ketika itu karena baginda masih dalam keadaan hidup, masih fi gaidil hayah, walaupun hakikatnya Nabi SAW senantiasa hidup. Lalu Siti Fatimah memberikan kabar, iya pada kali pertama Nabi SAW kabarkan aku bahwasanya sesungguhnya malaikat Jibril senantiasa memberikan murojaah Quran kepadaku setahun sekali, namun malaikat Jibril tahun ini 2 kali. Aku mengira bahwasanya ajalku telah dekat. Langsung uh, Nabi Siti Fatimah nangis ketika itu. Dan baginda juga bisikan, dan engkau adalah keluargaku yang paling pertama menyusulku. Gitu. Itu yang kabar yang membuat Siti Fatimah menangis. Adapun kabar kedua yang membuat Siti Fatimah gembira adalah, apakah engkau redha untuk engkau menjadi sayyidat nisa ahli jannah? Engkau menjadi penghulu daripada perempuan-perempuan ahli surga. Maka Sayyidah Fatimah senyum dengan itu. Bahagia dari ikhwan. Ada yang bilang ketika Nabi SAW mengabarkan engkau lah keluargaku yang paling cepat menyusulku, itu ada yang bilang itulah yang penyebab Siti Fatimah gembira. Intinya apa? Ketika Nabi SAW mau menyampaikan hal yang bisa menjadikan Siti Fatimah, Nabi sertakan juga dengan hal yang bisa menggembirakan Siti Fatimah. Nabi saking Nabi SAW menjaga perasaan Sayyidah Fatimah. Wahakadha ikhwan. Memang Sayyidah Fatimah kan nisa ahlul jannah. Imam Tirmidzi juga meriwayatkan. Ada sahih kadzalik. Naam. Pernah Sayyidina Hudzaifah al-Yamani mengikuti Rasulullah SAW. Baginda berkata, siapa ini? Hudzaifah? Iya ya Rasulullah.
Mm-mm. Kemudian eh ada apa? Wahai Hudzaifah, enggak ya Rasulullah, aku mau ikut aja. Kemudian beliau bersabda, inna hadza malak lam yanzil al-ard qat qabla hadhihi lailah. Apa namanya? Sungguh telah datang pada malam ini seorang malaikat yang tidak pernah turun selamanya. Dia itu ke bumi melainkan malam ini. Ada apa dia turun? Dia turun untuk mengkabarkan, memberikan kabar kepadaku bahwasanya Fatimah itu adalah sayyidat nisa ahlul jannah. Penghulu daripada perempuan-perempuan penghuni surga. Wa anal Hasan wal Husain sayyida syabab ahli jannah. Bahwasanya Hasan dan Husain itu juga penghulu pemuda-pemuda ahli surga. Wahai kata. Ada hadis rawahul Imam At-Tirmidzi ya dalam jami'nya. La ilaha illallah. Nah, juga pernah hal yang pernah menggembirakan Sayyidah Fatimah Zahra itu yang Nabi SAW kabarkan kepada Sayyidah Fatimah di akhir hayatnya itu sebenarnya sudah Nabi kabarkan pada awal-awal perihal ikhwan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya ya kan dari Sayyidah Aisyah juga ala ubashiruki ini sami'tu abakai wahai Aisyah mau nggak aku berikan engkau apa namanya kita bergembira ada apa sungguh aku telah mendengar Nabi Muhammad SAW berkata bahwasanya sayyidat nisa ahlul jannah ada berapa ada empat penghulu daripada perempuan-perempuan ahli surga ada empat siapa Maryam binti Imran dan juga Asia binti Muzahim dan juga ibumu Khadijah binti Khuwailid dan engkau Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahakala rawal hakim fil musadrak wahakala wah banyak ikhwan kalau kita menyebutkan fadail keutamaan Sayyidah Fatimah wahakala dan memang Siti Fatimah itu ikhwani dengan sepakat sahabat semua yang paling mirip dengan Rasulullah SAW cara bicaranya paling mirip dan cara jalannya paling mirip wahakala dari Sayyidah Aisyah juga dikatakan hadza rawahu Tabari. Naam, qala ma ra'aitu ahadan asdaqu lahjatan minha illa an yakuna alladhi waladaha. Siti Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat seorang yang benar-benar jujur dalam perkataannya, melebihi daripada kejujuran Fatimah, kecuali yang melahirkannya, Nabi SAW. Nah, itu yang paling jujur yang pernah aku lihat, yang pernah paling perkataannya itu benar dan sangat hati-hati ketika berkata. Itu ikhwan. Itu kata siapa? Kata Sayyidah Siti Aisyah. Wah, kata ikhwan. Dan subhanallah, kebanyakan fadail Siti Sayyidah Fatimah, ini kita bisa ambil pelajaran ya. Kebanyakan keutamaan Sayyidah Fatimah itu hadisnya diriwayatkan oleh siapa? Oleh Sayyidah Aisyah. Hmm. Walaupun Hadza Aji pernah juga terjadi perbincangan antara Siti Fatimah sama Siti Aisyah ya. Waktu ini juga menggambarkan adalah bagaimana Nabi SAW sangat menjaga perasaan Siti Fatimah. Ketika itu Sayyidah Aisyah berkata kepada Siti Fatimah, oh, Fatimah, sungguh apa namanya istri-istri ayahmu itu nggak ada yang perawan kecuali aku. Dan Nabi SAW merasakan perawan-perawan itu denganku, hanya denganku. Siti Fatimah sedih karena itu menyinggung ibunya. Kan ibunya juga janda ketika menikah dengan Nabi SAW. Beliau menangis dan langsung ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Aisyah bilang tidak ada yang apa namanya yang menikah denganmu kecuali janda, kecuali dia tuh perawan. Gimana? Dan ternyata menyinggung ibunya Siti Khadijah. Maka Nabi SAW membela Siti Fatimah. Demi jangan sampai dia itu sedih. Bahkan Nabi SAW memberikannya modal untuk beliau menjawab Siti Aisyah. Gulilah kata Rasulullah. Berkatakanlah kepada Aisyah. Nah, tapi siapa yang mendapatkan perjakanya Rasulullah? Adalah ibuku Khadijah. Gitu. Lalu Siti Fatimah kembali kepada Siti Aisyah dan berkata, ayo, walaupun engkau satu-satunya istri yang perawan, namun siapa daripada kalangan istri-istri Rasulullah yang mendapatkan keberuntungan mendapatkan perjakanya Rasulullah? Siapa? Hmm. Siti Khadijah, ibuku, kata Sayyidah Khadijah. Dan apa harganya keperawananmu dengan keperjakaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, begitu, ikhwan. Saking segitunya Nabi SAW membela Siti Fatimah sampai beliau memberikan jawaban kepada Siti Fatimah untuk menjawab Siti Aisyah. Wah, kata ikhwan. La ilaha illallah. Oleh karena itu Sayyidah Aisyah juga berkata di antara managib Siti Fatimah juga Masya Allah Siti Aisyah tuh juga sangat menghormati Siti Fatimah ikhwan. Beliau berkata mara itu ahadan ashbahu samtan wala hadiyan bihadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha. Tidak pernah aku melihat orang yang paling mirip pekerjaannya, yang paling mirip apa namanya
gerak-geriknya melebihi daripada Fatimah ini. Wah, kata ajib. Eh, Karena idza dakhalat 'ala nabi qama ilaiha wa qabbalaha wa ajlasaha fi majlisi. Bila mana Siti Fatimah datang ke Rasulullah, Nabi SAW menyambutnya dengan berdiri dan senantiasa Nabi SAW menciumnya di keningnya di antara dua matanya gitu. Itu setiap Nabi SAW ketemu dengan Siti Fatimah. Dan lalu Nabi SAW menjadikan tempat duduknya itu tempat duduk Siti Fatimah. Begitu. Ada aji luar biasa ya kawan. Hmm. Ada hadis riwayat Tirmidzi yang tadi barusan Al-Fakir sampaikan. Masya Allah Ali, dalam perihal apa namanya perihal juga Nabi SAW sangat menjaga hati Siti Fatimah ini, makanya Nabi SAW kalau mau berpergian jauh ya Nabi SAW izinnya kemana, ke Siti Fatimah justru. Dan ketika Nabi SAW pulang dari berpergian jauh sebelum ke rumahnya kemana, ke rumah Siti Fatimah dulu. Hadis hadis rawahu Abu Dawud, nah nah fi sahih, dan juga Imam Hakim ya Mustadrak bahwasanya apa namanya karena Rasulullah idza safar ja'ala akhir ahdihi Fatimah wa awwal man yadkhul alaihi idza qadima Fatimah. Senantiasa Nabi SAW bila mau safar, maka yang paling dijumpai, yang paling akhir dijumpai di Madinah adalah Siti Fatimah sebelum safar. Gitu. Ketika Nabi SAW pulang dari safar, yang paling awal dijumpai adalah Siti Fatimah. Dan memang Siti Fatimah ketika Nabi pulang dari safar, beliau lah yang menyambut langsung memang. Begitu, yang merawat Rasulullah. Jadi memang Siti Fatimah ini sangat perhatian dengan baginda Nabi SAW yang luar biasa. Sampai-sampai Siti Fatimah itu kan putrinya Rasulullah. Namun Siti Fatimah itu seakan-akan ibunya Rasulullah SAW. Yang sangat perhatian dengan anaknya. Wah, kata. Kan kalau kita mau keluar kota, kita izin sama siapa ya? Sama ibu dulu. Cium tangan sama umi sebelum pergi. Begitu. Itu juga Nabi SAW sebelum pergi ke perjalanan yang jauh, kemana? Ke rumah Siti Fatimah. Begitu ya. Pas pulang dari perjalanan jauh kemana? Ke rumah Siti Fatimah juga. Kayak kita juga kalau masih ada ibu gitu kan, sebelum pergi salaman sama ibu. Pulang dari kepergian jauh, salaman juga sama ibu. Nah, Nabi SAW memberikan Sayyidah Fatimah julukan, ya Umma Abiha, wahai ibu dari ayahnya. Itu artinya. Ya Umma Abiha. Kenapa ibu dari ayahnya? Inilah putri yang mempunyai perhatian kepada ayahnya. Seakan-akan si putri ini menjadi ibu daripada si ayah itu. Oh, kata ya Umma Abiha. Itulah Siti Fatimah. La ilaha illallah. Dan juga perihal apa namanya pembelaan Bilal kepada Siti Fatimah. Rawahul Imam Hakim fi Mustadrak dan juga Imam Baihaqi dalam Sunan. Rasulullah bersabda, "Ana silmun liman sa'alamakum wa harbun liman harabakum." Aku membela orang yang kalian bela dan aku memusuhi orang yang kalian musuhi. Oh, begitu Syekh Ikhwan. La ilaha illallah. Dan Nabi SAW memberikan kabar bahwasanya Allah Ta'ala sangat menjaga kehormatan Siti Fatimah itu kan. Siti Fatimah nggak mau dilihat oleh orang-orang auratnya sama sekali ya. Dan nggak pernah terbuka auratnya sama sekali. Wahakala Siti Fatimah itu. Sampai-sampai kan eh, beliau ketika sebelum wafat, ketika beliau di akhir hayat itu beliau biasanya sama siapa? Biasanya duduknya teman dekatnya namanya Asma, Asma binti Umais. Asma binti Umais ini adalah istrinya daripada Sayyidina Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abi Talib, itu kakaknya Sayyidina Ali yang gugur mati syahid di perang Mu'tah itu Ja'far Tayyar. Jadi beliau punya istri namanya Asma binti Umais. Nah, Asma binti Umais ini ketika Sayyidina Ja'far meninggal itu menikah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq meninggal, beliau menikah dengan Sayyidina Ali nantinya. Tapi di masa-masa Sayyidah Fatimah masih hidup, Asma binti Umais yang menjadi sekretarisnya kalau bahasa kita Siti Fatimah. Namanya sama Sayyidah Asma binti Umais terus. Ini banyak ceritanya tuh, ya, Wajib. Awal juga apa namanya? Nah, ketika Sayyidah Fatimah sebelum wafat, beliau curhat kepada Asma binti Umais, kalau seandainya aku meninggal dan dibungkus dengan kain kafan, kan biasanya kita disolatin gitu. Jadi bakal kelihatan bentuk tubuhku. Dia nggak mau kelihatan bentuk tubuhnya oleh orang laki-laki. Akhirnya diakal-akalin sama Sayyidah Asma binti Umais. Beliau berkata, ya dulu waktu kami hijrah di Habasyah, kan Sayyidah Asma binti Umais sama suaminya itu, dulu hijrah di Habasyah. Kami melihat dulu itu apa namanya orang kalau jenazah itu ditutup dengan keranda kalau bahasa kita, keranda atau ringgo-ringgo ya, keranda naash kalau bahasa Arabnya. Oh bagus coba engkau buatkan. Makanya dibuatkanlah keranda, itulah keranda pertama dalam Islam, kerandanya Siti Fatimah, agar menutupi jasadnya mayit sehingga tidak terlihat bentuk tubuhnya. Padahal yang bentuk tubuh bukan kulit ataupun rambut, sama sekali bukan bentuk tubuh, gak mau sudah Fatimah terlihat.
Bukan cuma itu, juga apa namanya, yang apa namanya, yang yatawalla dafan itu siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hanya suaminya semua yang menservis itu semua ketika beliau wafat. Wah, kata. Dan itu juga Siti Fatimah dimakamkan di malam hari biar nggak ada yang ngelihat sama sekali proses pemakamannya tuh, nggak diketahui banyak orang. Tahu-tahu sudah ada kuburan aja di situ. Nah, dibagi situ. Hmm. Saking begitu. Nah, oleh karena itu Allah juga menjaga kehormatan Siti Fatimah nanti di surga, nanti di hari kiamat di apa namanya, jembatan Sirat. Allah akan kumandakan, apa namanya, ya ahlul jama' nakisu ru'usakum wa ghaddu absarakum hatta tamurra Fatimah binti Muhammad ala sirat. Wahakala. Wahai ya penghuni padang mahsyar, wahai orang yang ada di situ, menunduklah kalian semua. Pejamkan mata kalian. Kenapa? Karena Fatimah binti Muhammad akan lewat di sini. Maka semuanya menundukkan kepala mereka, dan gak ada yang diizinkan untuk melihat Siti Fatimah. Melewatlah Siti Fatimah. Nah, dalam riwayat itu hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim, ikhwan, dalam Mustadrak, walaupun dalam sanadnya panjang lebar pembahasan ulama hadis. Tapi memang itu hadis mewujud dalam Al-Hakim fi Mustadrak, dan juga apa namanya, wahakala. Nah, kadzalik Ibn Hajar di Sawa'iqul Muhriq menyebutkan hadis itu. Dan juga dalam riwayat Fatamur ma'a sab'ina alfa jariyah. Siti Fatimah melewat, dan bersama Siti Fatimah ada 70.000 orang bersamanya. Hmm, kayak gitu. Diriwayatkan daripada bidadari, ada yang bilang enggak, itu manusia-manusia yang bersama Siti Fatimah, 70.000 perempuan yang mereka bersinar seperti bidadari. Maka mereka lewat seperti kilat cepatnya, langsung langsung lewat gitu. Dan Abu Salih Umar dalam kasidahnya, Wudhu absarakum tamur bintun Nabi bisalam wa nakisu ru'usakum ma'adamu ya Allah ya Allah magam wa tadhkurini ma'akki bur faman luh zimam. Hasyaki ya ummana tansin hadal ghulam mahsubukum yartaji minkum bihil ihtimam antum maramu wa matlabu wa ni'mal maram ya binta taha fuadi fi mahabbatik ha wa hakala wallah antum muradi fid duna wal qiyam. Wa ma nallabikum ya sadati ya kiram. Bahasanya beliau. Ketika beliau menyebutkan peristiwa itu, beliau berdoa semoga kita juga ikut dalam rombongan Siti Fatimah itu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa hakadha ikhwan. Ketika baginda Nabi Aslam wafat, Siti Fatimah sedih, dan sangat sedih, sangat terpukul. Dan juga beliau sampai berkata, apakah kalian, kepada sahabat itu yang menguburkan Nabi SAW, beliau berkata kepada Anas, wahai Anas, apakah kalian rela dan tega untuk menaburkan debu ataupun tanah atas Nabi Muhammad SAW? Atabat anfusukum an tahtu ala Rasulillah at-turab, gitu. Berkata Sayyidina Anas, sungguh tidak ada kami yang rela, tapi ketika itu seakan-akan kami tidak sadar untuk menguburkan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang rela untuk menguburkan Rasulullah? Tapi emang kata sahabatnya ketika itu kami emang kayak kayak nggak sadar. Biar Nabi Allah terkuburkan. Wah, kata Evan. Kemudian Siti Fatimah berkata dalam syair-syair nanti yang indah. Mada ala man syamma turbata Ahmad. Alla yashumma mada zamani ghawaliya. Subbat alayya al-masaibu law annaha. Subbat ala al-ayami udna layaliya. Gitu. Wah, kata. Sungguh bagi orang yang telah mencium kuburannya Rasulullah, tidaklah salah bila mana dia tidak mencium apa namanya, ghawalia. Ghawalia itu minyak wangi yang sangatlah harum, gitu. Dan sungguh telah ditumpahkan kepadaku musibah yang besar. Kalau seandainya ditumpahkan kepada siang, maka niscaya ia menjadi malam, gitu. Dalam syairnya yang luar biasa Siti Fatimah itu, ya kawan. Nah, oleh karena itu, apa namanya, sangatlah layak bagi kita sebagai umatnya, terutama bagi para perempuan, untuk mentauladani beliau ketika kita berhadapan dengan perihal yang haram ataupun munkar. Maka ingatlah, apa namanya, ingatlah peristiwa lewatnya Siti Fatimah nanti di jembatan Sirat. Kalau kita mau bersama beliau, maka senantiasa kita tauladani beliau. Jangan sampai beliau tidak mengenali kita di sana. Semoga insya Allah beliau mengenali kita di dunia ini sehingga kita bisa bersama beliau nanti di akhirat sana, insya Allah, ikhwan. Jagalah hati beliau. Menjaga hati seorang muslim aja ibadah, apalagi kalau kita menjaga hati Siti Fatimah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kesadaran, dan Allah Ta'ala
sertakan kita bersama beliau insya Allah. Dan jangan sampai Siti Fatimah sedih melihat keadaan kita. Kalau seandainya Siti Fatimah masih hidup nih, gimana ya kali ketika melihat keadaanmu? Gitu. Kalau seandainya Siti Fatimah ada di rumahmu dan tinggal di kamarmu, akan beliau senang atau justru beliau akan sedih? Gitu. Kalau seandainya kita mendapatkan kebersamaan dengan Siti Fatimah di akhirat nanti, maka belajarlah kita bersama dengan Siti Fatimah di dunia ini dengan senantiasa menggembirakannya. Bahagia takdirkan apa namanya, umpamakan beliau itu ada. Apakah beliau akan senang atau sebaliknya? Nah, insya Allah. Semoga insya Allah beliau senang selalu insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin sekian yang aku bisa sampaikan. Alhamdulillah. Mungkin kembalikan kepada host lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Eh, yang paling pertama ya jelas adalah untuk mengenali sosok Sayyidah Fatimah lebih dekat. Begitu. Itu nomor satu. Mengenali beliau eh, dan juga mempelajari pola hidup beliau. Begitu. Wah, kata ikhwan. Kalau tak kenal maka tak sayang. Makanya kenali dulu. Eh, Sering-sering menghadiri acara yang seperti ini, membahas tentang sosok Sayyidah Fatimah Zahra. Wah, kata. Itu nomor satu. Insya Allah Allah Ta'ala timbulkan rasa cinta di hati kita kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Itu yang pertama. Kemudian, nah itu juga eh, belajar. Belajar ilmu syariat, ikhwan. Hadiri eh, tempat-tempat yang di situ ada ilmu syariatnya dari guru-guru yang bersanad. Begitu penting sekali. Untuk lebih kita bisa mengenal Sayyidah Fatimah, untuk kita lebih tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan. Begitu ya, kawan. Nah, wahakala. Nah, dan juga sering-sering kirimkan Fatihah kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Begitu. Setiap habis salat, bacain Fatihah juga ke beliau. Kirimkan hadiah untuk beliau juga. Wahakala. Insya Allah dengan itu dan senantiasa berdoa pastinya senantiasa berdoa semoga Allah Taala menjadikan kita masuk dalam bagian daripada rombongan Sayyidah Fatimah yang lewat nanti itu. Jadi pertama dengan lebih mengenal lebih dekat Sayyidah Fatimah, yang kedua dengan belajar ilmu syariah agar kita lebih tahu apa yang semestinya kita lakukan dan apa yang semestinya kita tinggalkan. Wah, kata bukan cuma ilmu fikih saja, enggak, artinya lebih luas dari itu, perihal penyucian hati. Wah, kata ya, dari guru-guru yang bersanad pastinya. Demi untuk menyenangkan Sayyidah Fatimah Zahra. Kata yang ketiga, sering-sering kirim Fatihah kepada beliau, dan juga yang terakhir berdoa semoga Allah Ta'ala golongkan kita dalam rombongan itu. Kata mirip-mirip yang pertama tadi ya. Nah, kalau kita mau uh, dikenali seseorang, maka mestinya kita dulu yang mengenali beliau ya. Kata pastinya seperti itu. Hmm. Makanya lebih lebih mendekatlah ke Sayyidah Fatimah Zahra, dan banyak loh kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama kita tentang Siti Fatimah Zahra. Tapi ingat, kitab-kitab yang sahih. Soalnya banyak pembahasan tentang Sayyidah Fatimah yang sangat bertolak belakang dengan kepribadian beliau. Tentang ceritanya dengan Sayyidina Ali, katanya dari awal sudah ada hubungan kecondongan dengan Sayyidina Ali, sama sekali nggak ada itu ya kawan. Dari mana Siti Fatimah bisa berbicara dengan orang yang di luar mahram, yang bukan mahramnya, atau kecil main bareng, itu nggak ada juga dalam riwayat. Makanya eh, hati-hati kalau apa namanya membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan Sayyidah Fatimah, lihat referensinya dari kitab mana. Begitu. Walaupun ceritanya sih asyik, tapi itu bertolak belakang dengan kepribadian Siti Fatimah. Sama sekali Siti Fatimah tidak tidak suka untuk mempunyai hubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ketika Nabi SAW bertanya, man sebaik-baik perempuan, maka Siti Fatimah memberikan jawaban kepada Sayyidina Ali, la yarahar rajul wala tarar rajul, yang tidak pernah melihat atau dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Itu kan sangat bertolak belakang dengan apa yang pernah kita dengar dari cerita-cerita uh, tentang Sayyidah Fatimah. Maka, jadi lebih kita mengenali Siti Fatimah agar kita bisa dikenali dengan beliau.
juga tadi sama kayak pertama tadi, sering-sering mendoakan beliau karena doa kita ya akan tersampaikan ke beliau, insya Allah. Jadi lebih kenal disampaikan ini doa dari fulan, ini doa dari fulan, ya begitu jadi.